Depresi pada lansia, penyakit yang sering tak terlihat tapi bisa mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia setiap harinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di usia lanjut ini, kesehatan bukan hanya soal tekanan darah, gula darah, atau jantung. Ada satu penyakit yang tidak terlihat di tubuh, tapi sangat berbahaya, yaitu depresi pada lansia. Banyak orang mengira, wajar orang tua sering sedih, sering diam, sering capek. Padahal, kesedihan yang terus-menerus bukan hal wajar. Dan jika dibiarkan, depresi bisa berujung pada kematian. Apa itu depresi pada lansia dan mengapa sering tidak disadari? Bapak dan Ibu yang kami hormati, banyak orang mengira depresi itu hanya soal sedih berlebihan atau kurang bersyukur. Padahal, depresi pada lansia jauh lebih kompleks dari sekedar perasaan sedih. Depresi adalah penyakit yang menyerang cara kerja otak, bukan hanya perasaan. Di dalam otak terdapat zat kimia seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang berfungsi menjaga rasa senang, semangat hidup, kualitas tidur, nafsu makan, dan ketenangan pikiran. Pada lansia, zat-zat ini alami menurun karena usia dan akan semakin terganggu bila disertai penyakit kronis, kesepian, dan tekanan batin berkepanjangan. Inilah sebabnya lansia sangat rentan mengalami depresi, bahkan tanpa disadari. Depresi pada lansia sering tidak terlihat. Berbeda dengan orang muda, depresi pada lansia jarang muncul sebagai tangisan keras. Justru sering muncul dalam bentuk badan terasa tidak enak terus, cepat lelah padahal tidak banyak aktivitas, nyeri pinggang, kepala, atau dada tanpa sebab jelas, merasa hidup ini hambar, kehilangan minat pada apapun. Karena keluhannya lebih banyak ke fisik, lansia sering bolak-balik ke dokter, minum banyak obat, tapi tidak pernah membaik, karena akar masalahnya ada di kesehatan jiwa. Faktor penyebab depresi pada lansia. Depresi pada lansia biasanya bukan karena satu sebab, tapi gabungan banyak faktor. Pertama, faktor kehilangan. Kehilangan pasangan hidup, kehilangan peran sebagai kepala keluarga, kehilangan pekerjaan atau aktivitas, kehilangan teman sebaya. Kehilangan ini membuat lansia merasa, untuk apa saya hidup? Faktor penyakit menahun. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, nyeri sendi kronis, membuat lansia tergantung pada orang lain, merasa tidak mandiri, takut merepotkan keluarga. Perasaan inilah yang diam-diam menggerogoti semangat hidup. Faktor kesepian dan kurang interaksi. Kesepian lebih berbahaya dari yang kita kira. Lansia yang tinggal sendirian, jarang diajak bicara, merasa tidak didengar, akan mengalami penurunan fungsi otak lebih cepat, dan depresi berkembang perlahan tanpa disadari. Faktor pola pikir. Banyak lansia menyimpan pikiran seperti, saya sudah tidak berguna. Anak-anak lebih bahagia tanpa saya. Saya cuma jadi beban. Pikiran seperti ini berulang setiap hari, dan lama-kelamaan berubah menjadi depresi berat. Depresi berbeda dengan kesedihan biasa. Kesedihan biasa datang dan pergi. Masih bisa tertawa, masih punya harapan. Depresi berlangsung minggu hingga bulan, tidak hilang walau sudah dinasehati, membuat segalanya terasa berat,
Bahkan bangun tidur terasa melelahkan. Inilah perbedaan yang sangat penting untuk dipahami. Depresi bisa merusak tubuh secara perlahan. Depresi yang tidak ditangani akan meningkatkan hormon stres atau kortisol, menaikkan tekanan darah, mengganggu gula darah, mempercepat penurunan daya ingat, menurunkan sistem kekebalan tubuh. Itulah sebabnya lansia dengan depresi lebih sering masuk rumah sakit, lebih cepat mengalami komplikasi penyakit, dan lebih tinggi resiko kematian. Depresi pada lansia dan risiko kematian. Yang paling berbahaya dari depresi adalah hilangnya keinginan untuk bertahan hidup. Bukan selalu bunuh diri, tapi tidak mau makan, tidak mau minum obat, tidak peduli jika sakit, pasrah berlebihan. Banyak lansia meninggal secara perlahan bukan karena penyakit utama, tetapi karena jiwa sudah menyerah lebih dulu. Depresi bukan takdir, bisa ditangani. Kabar baiknya, depresi pada lansia bisa diobati dan dikendalikan. Berikut langkah-langkah penanganan yang benar dan aman. Cara menangani depresi pada lansia. 1. Jangan memendam sendiri. Bapak dan ibu, ceritakan perasaan kepada anak, pasangan, atau orang terpercaya. Jangan malu meminta ditemani. Mengungkapkan perasaan bukan tanda lemah. Kesepian adalah bahan bakar depresi. 2. Jaga rutinitas harian. Rutinitas membuat otak tetap aktif. Bangun pagi, mandi, berpakaian rapi, jalan santai ringan, merawat tanaman, memasak sederhana, mengaji, berdoa, atau aktivitas rohani. Aktivitas kecil menjaga makna hidup tetap ada. 3. Jangan isolasi diri. Ikut pengajian, posyandu lansia, arisan. Berinteraksi walau hanya sebentar. Mendengar suara orang lain sangat penting bagi otak lansia. Diam terlalu lama memperparah depresi. 4. Periksa ke dokter atau psikolog. Depresi bukan aib, tapi penyakit yang bisa diobati. Dokter bisa membantu dengan konseling, terapi psikologis, obat antidepresan jika diperlukan, dan aman. Obat depresi tidak membuat ketergantungan jika sesuai dosis dokter. 5. Peran keluarga sangat besar. Untuk anak dan keluarga, dengarkan, jangan menghakimi. Jangan berkata, "Sudah tua kok baper, kurang iman itu." Temani walau sebentar. Ajak bicara bukan hanya menyuruh minum obat. Kehadiran lebih penting dari nasihat panjang. Pesan penting untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami cintai, hidup Anda sangat berharga. Usia lanjut bukan akhir manfaat, tapi fase kebijaksanaan. Jika hari ini merasa sedih, hampa, atau lelah secara batin, itu bukan dosa. Itu bukan kelemahan. Itu tanda perlu dibantu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Dr. Hendra Handoko, berharap edukasi ini dapat membantu Bapak dan Ibu lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan jiwa di usia lanjut. Ingat, kesehatan mental pada lansia sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesedihan yang dibiarkan terlalu lama bukan hal wajar dan perlu ditangani dengan tepat. Jika edukasi ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke keluarga atau grup lansia. Subscribe agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan lansia berikutnya. Tuliskan di kolom komentar, apakah Bapak atau Ibu atau orang tua di rumah pernah merasa sedih berkepanjangan atau kehilangan semangat? Semoga kita semua diberikan kesehatan
ketenangan batin dan kualitas hidup yang baik hingga usia lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.